Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan hasil pengukuran. Sebelum memulai presentasi, kami ucapkan terima kasih untuk Ibu dosen, yaitu Ibu Mariatsi Payung, karena telah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian nilai. Pemberian nilai itu memiliki arti, yaitu mengubah skor menjadi nilai menggunakan skala dan acuan tertentu. Pemberian nilai ini merupakan hasil pekerjaan siswa yang telah diperiksa atau dikoreksi, yaitu berupa jawaban terhadap soal-soal yang ditugaskan tersebut. Soal tersebut itu dibagi menjadi dua, yaitu essay test dan objective test. Yang pertama itu essay test. Essay test ini merupakan teks yang mengandung pertanyaan yang jawabannya itu tidak disediakan pada umumnya. Saat ini mengandung permasalahan yang menuntut siswa menguraikan sebagai jawaban, tidak diadakan patokan ataupun rumus skor. Sedangkan yang kedua itu objective test, di mana objective test ini merupakan tes yang telah disediakan alternatif atau kemungkinan jawaban yang dapat dipilih objek. Ini dianjurkan menggunakan rumus guessing formula, karena rumus-rumus ini diperlukan untuk menghindarkan adanya tebakan terhadap jawaban. Rumus tersebut yaitu N sama dengan B dikurang S per N kurang 1, di mana N yaitu nilai atau skor, B jumlah jawaban benar, S jumlah jawaban salah, dan N jumlah pilihan untuk setiap soal. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk soal objective test. Kita menggunakan rumus guessing formula, yaitu N sama dengan B dikurang S per N kurang 1. Contoh scoring untuk objective test misalnya itu jumlah skornya itu 40, jumlah yang benar 20, jumlah yang salah sebanyak 20, dan jumlah pilihannya itu 4. Maka skornya itu kita menggunakan rumus N sama dengan B dikurang S per N kurang 1. B sama dengan 20 dikurang S sama dengan 20 per jumlah pilihannya 4 dikurang 1. Maka jawabannya itu 13,3. B. Teknik pengolahan nilai. Yang pertama dibahas di sini yakni teknik perhitungan min, yang dimana teknik perhitungan min ini menurut data yang dimiliki dibagi menjadi dua, yaitu bagi data yang tidak dikelompokkan dan bagi data yang dikelompokkan. Bagi data yang tidak dikelompokkan, yang dimana datanya itu kurang dari 30, maka tidak ada pengelompokan dari data tersebut. Rumus mencari minnya yaitu X min sama dengan sigma X per N. Langsung saja kita ke contohnya, di mana terdapat 5 siswa. Yang pertama Artanto dengan skor 83, Besirud dengan skor 77, Kairudin dengan skor 60, Damuri dengan skor 90, Enjo dengan skor 40, yang dimana jumlah keseluruhan X sama dengan 350. Langsung saja kita mencari minnya, kita masukkan jumlah X-nya 350 per N, dimana N-nya itu terdapat 5 siswa, jadi hasilnya 70. Yang B, bagi data yang dikelompokkan, yang dimana bagi data yang dikelompokkan ini apabila datanya itu lebih dari 30, maka datanya itu harus dikelompokkan terlebih dahulu untuk mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Seperti di sini kita dapat datanya, di mana di sini terdapat 42 data.
kita bisa mencari nilai minnya dengan MT ditambah I dikali sigma FD per N. Jadi cari faktor D-nya dulu pada distribusi frekuensi dengan rumus Dn sama dengan TTN kurang MT. Di mana keterangannya Dn ini harga D yang ke N, TTN titik tengah ke N, MT min yang terduga, dan I ini interval. Jadi pada contoh tadi kita dapat menyusun distribusinya, frekuensi MT-nya 86 tambah 80 per 2 sama dengan 78, maka minnya kita masukkan 78 ditambah 5 dikali 28 per 42, hasilnya menjadi 81,3. Selanjutnya teknik perhitungan deviasi standar, di mana teknik perhitungan deviasi standar ini dibagi juga. Yang pertama data yang tidak dikelompokkan, di mana dia memiliki rumus ds sama dengan akar sigma x pangkat 2 per n, di mana n itu jumlah siswa, x itu skor siswa, ini min. Jadi contohnya ini dapat kita lihat datanya ada 5, yaitu 8, 3, 7, 7, 60, 90, dan 40. Kita ds-nya itu kita cari. Ini sudah kita lihat nilainya. Di sini jadi dapat kita lihat ds-nya itu sama dengan akar ini, akar sigma x pangkat 2 ini per 5. Jadi 1618 per 5 diakarkan jadi 17,92. Selanjutnya data yang dikelompokkan, di mana dia itu memakai rumus ini, ds sama dengan I akar sigma fd pangkat 2 per n dikurang sigma fd per n. Jadi untuk dapat mendistribusikan rumus tersebut, maka langkah yang harus ditempuh yakni tentukan interval I sedemikian rupa atau dengan rumus K sama dengan 0,1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3,3 log n, di mana n itu jumlah siswanya. Yang kedua, susunlah distribusi kelas. Selanjutnya carilah FD, FD, dan FD2. Yang ketiga, hitunglah min dengan cara menentukan min terduga terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menentukan minnya, kita harus menentukan min terduganya terlebih dahulu. Yang selanjutnya, hitunglah deviasi standarnya dengan rumus yang di atas rumus ini. Lalu konversikanlah skor tersebut ke nilai skala 1 sampai 10. Di sini dapat kita lihat tabel konversi nilai skala 1 sampai 10 menggunakan skala sigma. Skala penelitian. Skala penelitian ini dibagi menjadi 4, yaitu skala bebas, skala 1 sampai 10, skala 1 sampai 100, dan skala huruf. Yang pertama itu adalah skala bebas. Skala bebas ini merupakan skala yang tidak tetap. Dalam hal ini, angka tertinggi dan skala yang digunakan itu tidak selalu sama. Hal ini ditentukan dari banyak dan bentuk soal yang diberikan. Contohnya itu, ada kalanya skor tertingginya itu bisa 20, di lain waktu 25, dan kadang 50. Itu tergantung dari banyak dan bentuk soalnya. Yang kedua itu adalah skala 1 sampai 10, yaitu skala di mana skor terendahnya itu adalah 1 dan skor tertingginya itu adalah 10. Skala ini pada umumnya banyak digunakan oleh para guru dalam penulisan rapor. Yang ketiga itu adalah skala 1 sampai 100, yaitu skala di mana skor terendahnya itu adalah 1 dan skor tertingginya itu adalah 100. Yang terakhir itu adalah skala huruf, yaitu skala yang pemberian nilainya itu dinyatakan dengan huruf yang umumnya itu adalah huruf A sampai E. Perbedaannya dari skala huruf dan skala angka itu, di mana untuk skala angka menggambarkan kelemahan dalam menggunakan angka, yaitu angka itu dapat ditafsirkan sebagai nilai perbandingan. Menggunakan nilai dengan skala angka sendiri merupakan simbol yang menunjukkan urutan tingkatan. Namun pada penggunaan skala huruf, dalam penilaian dirasa itu lebih tepat karena tidak ditafsirkan sebagai arti perbandingan.
Huruf tidak menunjukkan kuantitas, tetapi merupakan suatu simbol dari kualitas nilai yang diberikan. Statistik untuk pengukuran yaitu statistik yang digunakan untuk menyusun, menganalisa, menyajikan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka. Di mana statistik untuk pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, distribusi frekuensi adalah kumpulan data yang diperoleh dari sekelompok subjek atau sampel yang berupa data kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu persentil dan jenjang persentil. Persentil sendiri adalah angka yang n% dari seluruh distribusi berada di bawahnya. Sedangkan jenjang persentil adalah besarnya presentasi frekuensi yang lebih kecil dari angka tersebut. Distribusi frekuensi bisa kita lihat pada contoh data kuantitatif adalah usia siswa di suatu kelas, tinggi badan, dan hasil ulangan harian, frekuensi bolos kuliah per semester, dan lain-lain. Dapat dilihat pada tabel yang akan disajikan pada distribusi frekuensi, tidak lagi memuat masing-masing mahasiswa pemilik angka, akan tetapi kita mencantumkan setiap macam angka dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Angka-angka ini kita beri simbol X pada tabel 7.4. Contohnya, kita ambil contoh dari hasil ujian biologis kelompok mahasiswa di suatu kelas perguruan tinggi. Bisa kita lihat di sini tabelnya, itu pertama ada skor X, F, FK, P, dan PK. Pada kolom FK atau frekuensi kumulatif itu dicantumkan frekuensi atau banyaknya mahasiswa yang memiliki angka tersebut, dan yang memiliki angka 16 terlihat FK sama dengan 21 orang siswa yang memiliki angka 16 dan mendapatkan kurang dari 16. Selanjutnya itu persentil dan jenjang persentil. Secara simbolik, persentil dilambangkan dengan PN dan jenjang persentil dilambangkan oleh PR. Persentil ke N yaitu PN adakah angka yang N% dari seluruh distribusi berada di bawahnya. Pada P30 itu adalah X, artinya dalam distribusi yang bersangkutan terdapat 30% angka lain yang lebih kecil daripada X. Jenjang persentil suatu angka adalah besarnya presentasi frekuensi yang lebih kecil dari angka tersebut. Kalau dikatakan bahwa PR dalam kurung X sama dengan 11 adalah 63, maksudnya adalah bahwa angka yang ada dalam distribusi frekuensi yang bersangkutan. Cara menghitung persentil itu pertama, bila tak ada angka kembar pada titik persentil. Pada tabel hasil ujian biologi di atas, jika kita ingin melihat nilai berapakah yang merupakan persentil ke 88,50, ini berarti kita menentukan P 88,50 yaitu suatu angka yang lebih besar daripada 88,5%, yang kemudian dinyatakan dengan 0,885. Pada tabel terlihat PK 0,885 terdapat pada X 33 dan 34, sehingga hasil akhir persentilnya adalah 33,5. Selanjutnya yaitu kedua, bila ada angka kembar. Misalkan kita akan menentukan persentil 75 dari data di atas. Kolom PK menunjukkan bahwa 0,75 berada pada X sama dengan 29 yang memiliki frekuensi 8. Pada X kecil sama dengan 28. PK baru menunjukkan 0,716 yang berarti memiliki jenjang sekitar 0,034, sehingga P75 sama dengan 28,5 ditambah 0,034 sama dengan hasilnya yaitu 28,534. Menghitung jenjang persentil. Cara pertama itu bila pada titik persentil tidak angka kembar. Kita akan menentukan PR bagi angka X sama dengan 34. Batas bahwa angka 34 sama dengan batas angka 33 yakni 33,5. Harga PK untuk X sama dengan 33 adalah 0,884, yang berarti terdapat 88,4% angka yang lebih kecil daripada batas atas untuk X sama dengan 33, yaitu 33,5. Proporsi P untuk angka X sama dengan 34 adalah 0,06.
Jenjang persentil ditentukan dengan menambahkan proporsi kumulatif di bawah batas bawah titik persentil dengan setengah proporsi pada titik persentil. Yang dalam contoh ini adalah PR dalam kurung X sama dengan 33 sama dengan 0,8884 ditambah 0,006 kali 100%. Hasil yang kita dapatkan yaitu adalah 88,7%. Yang biasanya ditulis sebagai PR dalam kurung X sama dengan 34 dan sama dengan 88,7. Cara kedua itu, bila pada titik persentil terdapat angka kembar, untuk menentukan jenjang persentil bila pada titik persentil terdapat angka kembar, kita contohkan mencari PR bagi angka 38. Angka X sama dengan 38 memiliki frekuensi F sama dengan 2. Batas bawah angka 38 adalah 37,5. Proporsi kumulatif angka yang lebih kecil daripada 37,5 adalah PK sama dengan 0,968. Sedangkan proporsi angka X sama dengan 38 adalah P sama dengan 0,13. Bila seluruh proporsi ini ditambahkan pada proporsi kumulatif untuk angka yang lebih kecil daripada 37,5, maka PR dalam kurung X sama dengan 38 sama dengan 0,968 ditambah 100% sama dengan hasilnya yaitu 97,45%. Selanjutnya yang kita bahas di sini mengenai ukuran-ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral adalah statistik yang menunjukkan pengelompokan angka dalam suatu distribusi frekuensi. Ukuran tendensi sentral ini memiliki yang dibagi dalam 3 macam, yakni mean, di mana mean ini disebut sebagai rata-rata jumlah angka dibagi dengan jumlah banyaknya angka yang dijumlahkan. Yang kedua, median. Median ini bisa disebut juga nilai tengah. Yang ketiga, modus. Modus bisa disebut juga dengan nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah mean. Mean mengandung pengertian rata-rata matematika yang harus dihitung dengan cara tertentu dan dapat didefinisikan sebagai jumlah semua angka dibagi oleh banyaknya angka yang dijumlahkan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa rumus mean itu adalah M di sini mean, sama dengan sigma fx per n. Selanjutnya contoh dari mean itu dapat kita lihat di sini. Di sini ada tabel, di sini menunjukkan X yang dimulai dari 9 sampai 40. X pangkat 2, F yang dimana total F-nya itu ada sebanyak 155 atau bisa disebut juga ini 155 ini N-nya. Di sini ada Fx dan Fx pangkat 2. Jadi setelah diketahui Fx dan banyaknya N, maka langsung dicari. Tadi kan rumusnya M sama dengan sigma Fx per N. Langsung dimasukkan bahwa tadi jumlah sigma Fx-nya sama dengan 3842 per N, di mana N-nya itu adalah 155. Jadi didapat min-nya yakni 24,787. Setelah min, selanjutnya kita membahas modus. Modus itu juga disebut dengan mode, di mana modus itu adalah ukuran tendensi sentral yang paling jelas dan yang paling mudah ditentukan. Modus dalam suatu distribusi didefinisikan sebagai angka yang paling tinggi frekuensinya. Pembagian modus dibagi ke dalam 2 bagian, yakni unimodal dan bimodal. Unimodal dan bimodal. Di mana
Bila suatu distribusi angka memiliki hanya satu mode distribusi, itu disebut dengan distribusi unimodal. Sedangkan bila dalam suatu distribusi terdapat dua angka yang memiliki frekuensi tertinggi yang sama, maka dinamakan distribusi bimodal. Walaupun jarang terjadi distribusi bimodal ini, bila sampai terdapat lebih dari dua angka yang memiliki frekuensi sama dan tertinggi dalam satu distribusi, maka distribusi tersebut dinamakan distribusi multimodal. Kalau dia lebih dari dua, itu biasanya entah tiga, tapi dia jarang terjadi. Itu disebut multimodal. Contoh modus. Pada tabel data yang serupa dengan min, yang dimana tabelnya itu seperti ini. Ini tabelnya yang serupa dengan min, di mana kita menentukan bahwa angka X-nya sama dengan 26, di mana 26 ini yang lebih banyak frekuensinya, berarti dia ini yang sering muncul sebanyak 16 kali. Di antara yang lain hanya X-nya 26 inilah yang sering muncul. Sehingga frekuensinya yang sebesar 16 ini merupakan frekuensi tertinggi dibanding frekuensi angka-angka yang lainnya. Karena 16 ini lebih tinggi dari yang lain. Seperti ini. Kan nggak ada lagi yang lebih tinggi dari 16. Jadi dapat ditentukan bahwa nilai yang sering muncul itu adalah X26 karena dia memiliki frekuensi sebanyak 16. Dengan kata lain, modus menunjukkan angka yang terbanyak pemiliknya, sehingga kita dapat menentukan bahwa yang paling banyak pada tabel yang telah disajikan ini adalah mahasiswa yang mendapatkan skor ujian biologi sebesar 26, yang dimana frekuensinya adalah 16. Selanjutnya adalah median. Median didefinisikan sebagai angka yang membatasi 50% frekuensi angka terendah dan 50% angka tertinggi dalam suatu distribusi. Pengertian ini sama saja dengan pengertian persentil ke-50 karena memang median ini adalah sama dengan P50, yaitu angka yang lebih besar daripada 50% angka-angka lain dalam suatu distribusi. Contohnya, untuk menentukan harga median pada distribusi angka tabel yang sama dengan min, tabel yang ini, kita temukan dulu satu angka yang memiliki PK lebih dari 0,5, yakni angka X sama dengan 25 yang memiliki PK sama dengan 0,516. Batas bawah angka 25 adalah 24,5 yang terlihat dari PK X sama dengan 24 sebesar 0,452. Berarti masih diperlukan lagi sebesar 0,50 dikurang 0,452 sama dengan 0,048. Maka mediannya dimasukkan 24,5 ditambah 0,048 dihasilkan mediannya 24,548. Selanjutnya, variabilitas. Variasi atau keanekaragaman angka-angka dalam suatu distribusi disebut variabilitas. Variabilitas dapat ditunjukkan oleh jauh dekatnya jarak angka terkecil dari angka terbesar dan dapat pula ditunjukkan oleh banyaknya macam angka yang terdapat dalam distribusi. Semakin luas penyebaran angka-angka dan semakin beraneka ragam angka yang ada, berarti semakin besar variabilitas distribusinya sehingga dinamai distribusi yang heterogen. Sebaliknya, semakin sempit penyebaran angka-angka
dan semakin kurang beraneka ragam angka yang ada, berarti semakin kecil variabilitas distribusinya, sehingga dinamai distribusi homogen. Statistik yang digunakan untuk menunjukkan derajat variabilitas distribusi disebut ukuran-ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jarak sebaran. Jarak sebaran atau range merupakan ukuran variabilitas yang paling mudah ditentukan karena rumusnya yang sederhana. Menurut definisinya, jarak sebaran dalam suatu distribusi adalah selisih antara angka yang tertinggi dan angka yang terendah, dengan rumus JS sama dengan X terbesar dikurang X terkecil. Yang kedua, deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata didefinisikan sebagai rata-rata penyimpangan angka dari mean. Untuk dapat menghitung deviasi rata-rata, maka penyimpangan angka dari mean didasarkan pada harga mutlaknya, sehingga jumlah penyimpangan termaksud tidak sama dengan 0. Kemudian, sebagaimana telah kita ketahui, untuk menentukan harga rata-rata adalah membagi jumlah dengan banyaknya angka yang dijumlahkan, sehingga rumusan deviasi rata-rata adalah sigma F harga mutlak X dikurang M dibagi dengan N. Yang ketiga, variasi. Varians. Varians diberi simbol dengan X kuadrat merupakan ukuran variabilitas yang terpenting. Varians lebih sering digunakan untuk variabilitas skor daripada ukuran-ukuran yang lain, dikarenakan statistik ini memberikan gambaran yang stabil dan lebih akurat mengenai penyebaran skor. Varians dirumuskan sebagai jumlah kuadrat deviasi angka dibagi oleh N kurang 1. Deviasi angka adalah penyimpangan angka dari mean seperti yang telah kita pahami, sehingga rumusan ini dapat dituliskan sebagai X kuadrat sama dengan sigma F dikali harga mutlak X dikurang M kuadrat dibagi dengan N kurang 1. Distribusi normal. Distribusi normal ini juga disebut dengan distribusi Gauss, yaitu distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Distribusi normal ini memiliki harga di mana harga mean, median, dan modusnya itu adalah identik, dan letak titik-titiknya itu sama, dan dapat membelah kurva itu menjadi dua bagian yang simetris atau yang sama. Distribusi normal ini memiliki bentuk yaitu berupa distribusi normal standar, di mana distribusi normal standar ini merupakan bagian dari distribusi normal yang memiliki rata-ratanya itu sama dengan 0 dan simpangan bakunya itu adalah 1. Untuk mengubah distribusi normal menjadi satuan angka, kita perlu menggunakan rumus, yaitu Z sama dengan X kurang M per S. Contoh bentuk distribusi normal standar, kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu Z sama dengan X kurang M per S, di mana Z itu merupakan variabel normal standar, X merupakan nilai variabel random, M sama dengan rata-rata variabel random, dan S itu simpangan baku. Misalnya, X itu nilainya itu 21, M itu 24,787, S itu 6,903. Maka kita masukkan ke rumus Z sama dengan X kurang M per S, di mana Z sama dengan 21 dikurang 24,787 per 6,903, maka hasilnya itu 3,588.